Silahkan untuk memposisikan terlebih dahulu 2 meja dijadikan 1. Paham? Akhir. Karena apa? Ketika artinya kan kalian ketika udah rasa berarti udah paling pol. Untuk yang pertama, bahan pembuatannya. Bahan A, 4 butir telur. 1, 2, 3. Dahi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazilatul Huriyah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Prodi Kuliner LPTK Universitas Negeri Semarang. Hari ini, Rabu, 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Negeri 1 Purwodadi. Materi menganalisis plan cake pada mata pelajaran produk cake dan kue Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu ya, agar nanti pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Setelah selesai membaca doa, selanjutnya Bu Zila akan presensi terlebih dahulu ya. Agustin Serelia Leilani, Alia Egi, Anggi Setia, Bianca, Kurnia Nur Cahyani, Marsa, Muhammad Aldi, Tri Alvina, Wahyu Putri, yang terakhir Zahwa Laila. Ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Artinya kalian semuanya sehat ya. Nah, apakah kalian hari ini sudah melakukan literasi? Sudah membaca sebelumnya? Sudah. Membaca tentang apa aja hari ini? Baca berita. Ada lagi yang baca novel? Apakah hari ini sudah membaca tentang plan cake? Sudah ya? Sudah. Kalau sudah, artinya kalian udah siap untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, ketika membaca, artinya apa kayak gitu? Ketika kalian membaca, pasti kalian akan menambah wawasan baru, menambah ilmu baru, yang artinya kalian membuka jendela dunia kayak gitu. Makanya mulai sekarang dibiasakan untuk membaca. Membaca juga tidak sekedar hanya membaca, tapi literasi. Artinya apa? Ketika membaca, kalian paham dan kalian bisa memahami dan mengimplementasikan dalam kehidupan nyata kalian kayak gitu. Oke, sebelumnya seminggu lalu kita telah membahas tentang apa? Bahan penutup, bahan penghias, dan ornamen cake. Kalian telah membuat bahan penutup, penghias, dan ornamen cake itu. Selanjutnya, hari ini kita akan membahas tentang plain cake. Sebelumnya, Bu Zilah tanya dulu. Apakah ada yang pernah makan brownies atau chiffon? Oh, Alia pernah. Gimana Alia? Kalau chiffon itu mengembang sempurna, Ya. dan bentuknya tinggi, Iya.
lembut saat dimakan. Iya. Kalau brownies itu teksturnya lebih padat Ya, karena tidak mengembang sempurna dan rasanya manis. rasanya manis coklat. Ya. Selanjutnya ada lagi yang mau menambahkan? Oh, Dimas. Kalau chiffon cake itu bentuknya bulat, Ya. tengahnya bolong, dan mudah kembali saat ditekan. Oh, kayak gini ya. Ya, kalau brownies tidak karena lebih berat dan padat. Oh, ya. Ya, artinya kalian sudah memahami ya, sedikit memahami, kalian sudah pernah merasakan apa itu brownies, apa itu chiffon. Jadi udah melihat, sudah merasakan. Pada pembelajaran kali ini, Bu Zila akan menyampaikan tujuan pembelajaran tentang plain cake. Tujuan dan manfaat pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, melalui pengamatan produk nyata, mengkaji referensi, menggali informasi dan kegiatan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari plain cake dengan benar dan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan produk nyata, mengkaji referensi, menggali informasi, dan melakukan diskusi, kalian mampu menjelaskan klasifikasi cake dengan tepat dan benar. Yang ketiga, melalui pengamatan produk nyata, mengkaji referensi, menggali informasi juga, dan juga kalian mendiskusikan, peserta didik mampu menganalisis bahan utama maupun bahan pelengkap dengan benar dan tepat. Yang keempat, melalui pengamatan produk nyata, menggali informasi, mengkaji referensi, setelah itu melakukan diskusi, peserta didik mampu menganalisis peralatan apa saja yang kalian gunakan untuk membuat plain cake dengan benar dan tepat. Yang kelima, melalui pengamatan produk nyata, mengkaji referensi, menggali informasi baik dari internet maupun buku, dan mendiskusikan, peserta didik mampu menganalisis karakteristik dari cake dengan tepat dan benar. Dan yang terakhir, mampu menerapkan plain cake dengan benar dan tepat. Sampai sini paham? Jadi ini adalah ada 6 tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pembelajaran pada pagi hari ini. Setelah tadi Bu Zila menyampaikan tujuan pembelajaran, sekarang Bu Zila punya video untuk kalian. Silahkan diamati, silahkan juga dipahami. Ini mau buat cake apa tau kayak gitu. Bahannya apa saja, cara membuatnya seperti apa kayak gitu. Silahkan diamati video berikut ini. Nah, sekarang saya akan membuat yang namanya marmer sponge cake. Ada yang tahu namanya apa tadi? Marmer sponge cake. Ya, banyak macam tentang marmer, tapi marmer hanya sekedar nama saja, resipinya ribuan macam dari setiap guru, setiap orang yang menciptakan. Nah, marmer ini hanya modelnya saja. Di sini saya membuat ala saya ya, marmer sponge cake, di mana cake-nya ini nanti spongy atau kita sebut nanti dia lembut sekali dan ringan ya. Nah, ini kita sebut namanya marmer sponge cake ala Chef Yongki Ya, tergantung ini sumbernya di Bu dunia. Zila ambil dari ya, caranya. Chef Yongki. Yang pertama adalah ya. kita kocok, bisa lihat di buku seperti ini ya. Nih ya, bukunya ini ya. Nah ya, bisa lihat yang pertama kita pakai 28 kuning telur atau kita beratnya telur kampung nih yang saya pakai, beratnya 380 gram ya. Kita taruh sini dulu, masukkan sini. Tuh. Lalu kita masukkan gula pasirnya, ini bahan A ya. Tuh. Nah, baru kita kocok. Ini hanya 2 macam saja. Kita kocok. Ya, dengan kecepatan sedang ya. Kurang lebih di 3,5 kalau saya pakai mixer Bear. Kalau pakai mixer Oson di 6 atau di 7 ya. Kurang lebih, bukan kurang lebih ya, 10 menit. Ya. Nanti setelah berjalan 5 menit saya baru ngocok putih telurnya. Ini kan baru pertama adalah kuning telurnya ya. Sambil menunggu 5 menit
kuning telurnya naik, saya di sini akan mencairkan menteganya terlebih dahulu ya. Holman butter di situ ada ya, kita cairin dulu nih. Terus Jadi kita tadi pakai Wisman. pengocokannya antara kuning sama putih Ya, dipisah ini ya. untuk ambil wanginya Ya. saja. Ya mati. Lalu kita pakai Blue Band ya. Tuh. Dan jangan lupa kita kasih Tofiko vanilla butter ya. Tuh, masukkan ke sini. 1 sendok makan atau 10 gram. Kemudian kita kasih Tofiko bakar zero ya. Tidak beralkohol untuk menghilangkan amis telurnya ya. Ini adalah terigu, susu bubuk, dan maizena kita satukan aja kayak gini. Nah ya. Nah ini kita nunggu 5 menit. Nah sekarang kita akan buka tadi marmernya ya. Sudah dipanggang. Kita siapin ini tatakan coklat. Ini bawahnya. Kita akan balikin. Kuenya sudah boleh kita angkat. Selalu diginikan. Nah ya. Ya, supaya pinggirnya lepas ya. Pastikan pinggirnya lepas semua nih. Yang bagus kalau Anda sudah balik begini, Anda diamkan di tempat yang kedap kira-kira 1 jam. Nanti kuenya akan moist ya. Kita akan letakkan di sini. Balikan. Nah. Tuh. Sebetulnya ini nggak boleh dipotong ya. Harusnya nunggu kalau sudah dingin ya. Tuh dalamnya. Ya. Dalamnya ini moist sekali ya. Moist sekali dalamnya ya. Tuh. Ya. Nah, ini yang namanya marmer sponge cake menggunakan kuning telur kampung ya. Selamat mencoba. Oke, setelah tadi kalian mengamati video ini Bu Sila mengambil dari YouTube Chef Yongki Gunawan. Nah, dari video ini, apakah ada yang bisa menganalisis video di depan tadi? Sebelumnya, dari bahannya terlebih dahulu. Ya, silakan. Untuk bahan ada kuning telur, gula pasir, selanjutnya ada mentega, blueberry, vanilla butter, toffee coral zero, tepung terigu, susu bubuk, maizena, cream of tartar. Untuk rasanya bisa pakai toffee coklat black forest dan toffee mocha. Untuk toppingnya kacang kenar. Oh iya, berarti tadi bahannya ada bahan A dan bahan B ya. Ada yang pakai coklat, ada yang bahan adonan putih utuh. Terus toppingnya tadi menggunakan Kacang kenar. kacang kenari. Oke, setelah tadi Mbak Ines telah menganalisis tentang bahan pembuatan dari marmer sponge cake, sudah benar ya, sudah tepat. Selanjutnya, siapa yang akan menganalisis tentang cara membuat dari marmer sponge cake? Oke, Yesi, Mbak Yesi, silakan. Baik, untuk cara membuat marmer cake, bahan A 1, campurkan 28 butir kuning telur, gula pasir, lalu kocok dengan mixer. Jika sudah berjalan 5 menit, dilanjutkan dengan mengocok putih telur. Ya. Yang kedua, cairkan mentega Holman butter, Wisman, Blue Band, dan tambahkan Tropico vanilla butter. Yang ketiga, campurkan terigu, susu bubuk, dan maizena. Bagian D, pertama, jika sudah 5 menit, kocok putih telur, gula pasir, dan cream of tartar, mixer dengan hand mixer selama 5 menit. Ya, berarti ini tadi cara membuatnya antara putih dan kuning telur dipisah ya Mbak Yesi? Ya, dipisah. Tuh diingat-ingat ya, pisah antara putih sama kuning telur. Lanjut. Selanjutnya, pindahkan adonan atau bowl dengan
Campurkan margarin terlebih dahulu. Selanjutnya, bisa diberi topping kacang kenari sesuai selera. Dan terakhir, oven di suhu 160 derajat selama kurang lebih 45 sampai 60 menit. Ya, untuk ovennya sendiri disesuaikan dengan oven yang kalian punya atau yang akan kita gunakan ya. Jadi ini adalah menurut Chef Yongki Gunawan. Ya, terima kasih Mbak Yesi atas analisisnya. Selanjutnya, karakteristik hasil jadinya. Ada yang bisa menganalisis karakteristik hasil jadinya seperti apa? Oh ya, Mbak Vina. Tekstur dari kue tersebut yaitu moist, Ya. empuk, lembut, rapuh atau crumbly, Ya. serta padat ya Bu. Oh iya, ya bisa. Oke, jadi tadi yang dianalisis oleh Mbak Ines tentang bahan, Mbak Yesi tentang cara membuat, dan yang terakhir Mbak Vina tentang karakteristik hasil jadinya. Jadi kalian sudah bisa menganalisis tentang video yang ada di depan. Selanjutnya, untuk menggali informasi terkait dengan cake dan lain sebagainya, Buzilla mempunyai tantangan buat kalian. Buzilla punya produk nyata, yakni ada chiffon dan brownies. Yang nantinya untuk apa? Untuk kalian dapat menganalisis lebih jauh lagi. Ada chiffon, ada brownies, ini kok bentuknya berbeda, kenapa? Ini termasuk karakteristiknya apa, klasifikasinya apa, seperti itu ya. Paham? Paham. Tapi sebelum kalian menganalisis untuk itu, Buzilla bagi kelompoknya terlebih dahulu ya, agar heterogen. Jadi Buzilla yang membagi untuk pembagian kelompoknya. Kelompok yang pertama ada Agustin Serelia, ada Alia Egi, selanjutnya ada Dimas Rendra, dan yang terakhir ada Yesi Olivia. Dan ini yang kelompok terakhir ada kelompok 5, yang pertama ada Anggi Setia, Bianca Putri, Gitalis Triwahyu, Marsa Devita Anggraini. Ya, itu adalah kelompok kalian. Silahkan untuk memposisikan terlebih dahulu membentuk kelompok. Oke, ini adalah produk nyata untuk kalian dan ini adalah bentuk LKPD yang kalian akan kerjakan. Jadi Buzilla setiap kelompok nanti Buzilla kasih untuk produk nyata serta LKPD yang akan Buzilla berikan untuk kalian, ya. Ini ya produk nyatanya. Ya. Dan ini LKPD-nya, silahkan nanti dikerjakan. Ini LKPD-nya dulu ya. Ya. Apakah sudah mendapatkan produk nyata dengan LKPD-nya? Kalau sudah semua, Buzilla akan memberikan arahan terkait dengan LKPD yang harus kalian kerjakan. Disimak ya. Nah, di sini kan Buzilla udah memberikan 2 produk nyata. Ada apa di sini? Chiffon dan brownies. Ada chiffon dan brownies. Di sini tugasnya adalah kegiatan kalian adalah yang pertama silakan dicari melalui sumber buku produk cake bisa atau menggunakan internet atau YouTube. Silakan kalian bisa akses itu semua dan dicari apa gitu. Klasifikasi dari cake itu sendiri. Jadi klasifikasi termasuk klasifikasi apa untuk chiffon dan browniesnya. Selanjutnya ada bahannya, bahan pembuatannya. Setelah itu alat yang digunakan. Dan yang terakhir itu adalah karakteristik hasil jadi dari produk tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, berarti sudah paham ya? Kalau sudah paham, silakan untuk mulai dikerjakan.
uh, uh, cara menganalisis pun nanti ya kayak gini, apa namanya, dari bentuknya dulu, dilihat dari bentuknya dulu, nanti rasa adalah yang terakhir. Karena apa? Ketika artinya kan kalian ketika udah rasa berarti udah paling pol, jadi bisa dimakan semuanya. Jadi dari bentuknya dulu, setelah itu teksturnya seperti apa, warnanya seperti apa, baru yang terakhir adalah tentang rasa. Jadi itu cara menganalisis karakteristik dari cake. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi sudah mencari dari buku atau internet sudah ada? Sudah. Kalau sudah silahkan ditulis. Nanti kalau sudah ditulis di LKPD, selanjutnya nanti taruh di PPT. Paham ya? Ya. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah sampai ke rasa? Ya, udah habis soalnya. Jadi, siapa yang akan presentasi terlebih dahulu? Kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, silakan nanti kelompok 1 untuk memposisikan diri presentasi. Dan ini sebelum presentasi, silakan seperti semula ya. Jangan berkelompok. Jadi, biar enak lihatnya yang ada di depan. Paham? Silakan untuk memposisikan diri masing-masing. Oke, kalau sudah seperti semula, silakan tadi kelompoknya Dimas untuk presentasi, silakan maju untuk memposisikan diri. Yang lain disimak baik-baik ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Rendra Yulistio, presensi 8. Selanjutnya. Nama saya Agustin Serelia Melani, presensi 1. Nama saya Maria Diensia, presensi 3. Nama saya Yusuf Abdullah Sabila. Oke, untuk yang pertama, di sini kita akan membahas tentang chiffon cake dan brownies. Nah, yang pertama ada chiffon cake. Sumbernya dari YouTube Dianka Andriansyah. Dan sumber bukunya ada dari Produk Cake dan Kue Indonesia dari Mujira SPD dan Erli Handayani SPD dan Anayati Budiningsih SPD. Yang pertama, cara pembuatan. Untuk yang pertama, bahan pembuatan. Bahan A, total berat telur beserta cangkangnya 362 gram atau setara dengan 6 butir kuning telur. 50 gram minyak goreng, 65 ml susu cair, 140 gram tepung protein rendah, 40 gram gula pasir. Selanjutnya klasifikasi cake. Termasuk chiffon type karena cake ini mengandalkan putih telur yang dikocok kaku agar adonan mengembang tinggi. Menteganya diganti minyak. Proses pencampuran putih telur dengan adonan tepung sangat menentukan tekstur kue. Karakteristiknya, hasil jadi cake yang sangat ringan dan halus. Teksturnya lembut dan tinggi seperti kapas. Untuk selanjutnya ada brownies. Kita ambil sumber dari YouTube Fatimah Balwan. Dan sumber buku Produk Cake dan Kue Indonesia dari Mujira SPD dan Erli Handayani SPD. Anayati Budiningsih SPD. Langkah keempat, tuangkan ke dalam loyang, panggang dalam oven yang sudah panas, suhu 190 Celcius, selama 35 menit atau hingga matang. Klasifikasi cake.
termasuk klasifikasi dari butter type cake atau pound cake karena metode pencampurannya menggunakan all-in metode. Karakteristiknya, bawah dan atasnya crispy, dalamnya chewy dan melting. Oke teman-teman, tadi adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami menutup, apakah ada pertanyaan? Ya, Dianka, sekarang Izin bertanya tentang sifon. Kenapa saat membuat sifon itu sering gagal hasil jadinya tidak mengembang tinggi? ya, bagus pertanyaan dari Mbak Bianca. Silakan kelompoknya Mas Dimas untuk menjawab dari pertanyaan Mbak Bianca. Izinkan kami untuk diskusi terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Bianca atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan. Mungkin kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika sifon belum mengembang sempurna itu ada yang pertama, merengnya masih cair. Merengnya itu campuran putih telur dan gula yang dikocok sampai kaku. Yang kedua, cara mengaduk yang salah. Cara mengaduk sifon yang tepat yaitu menggunakan teknik aduk lipat atau fold dengan cara tidak lipat. Yang ketiga, suhu memanggang sifon cake tidak tepat. Suhu yang tepat di sekitar 150 derajat Celcius selama 45 menit. Untuk yang keempat, loyang sifon cake tidak langsung dibalik ketika selesai dipanggang. Sifon cake jika membuat sifon cake tidak boleh diberi margarin atau kertas roti pada loyangnya. Maka dari itu, loyang sifon cake harus segera dibalik setelah proses pemanggangan. Ya, nah itu bisa mungkin menambahkan sedikit ya untuk kenapa kalau membuat sifon itu sering banget gagal. Mungkin salah satunya karena itu penggunaan loyang karena mungkin kalian terbiasa diolesi terus dikasih kertas roti. Nah, untuk sifon kali ini tidak menggunakan itu tekniknya gitu cara membuatnya. Jadi kalau bisa langsung dibalik, bisa nggak menggunakan botol sirup. Ditunggu dulu, nanti akan turun dengan sendirinya. Ya, mungkin itu. Ya, apakah? Ya, apakah Mbak Bianca puas dengan jawabannya? Ya udah. Ya teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, sudah cukup ya. Nah, kalau sudah cukup, Mas Aldi juga udah puas jawabannya, Mbak Bianca juga udah puas jawabannya. Silakan untuk menutup presentasinya pada kamu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus buat kelompok. Terima kasih. Oke, setelah tadi udah presentasi, selanjutnya Bu Zila akan menguatkan lagi tentang plain cake itu sendiri. Tadi kan kalian sudah berdiskusi ya terkait dengan sifon dan brownies. Itu adalah termasuk dari plain cake. Nah, di sini Bu Zila akan menguatkan lagi apa itu pengertian dari cake. Nah, di sini yang pertama, pengertian dari cake. Menurut Subagio 2007, cake adalah adonan panggang. Adonan panggang yang terbuat dari yang pertama, tepung, gula, garam, bahan pengembang, shortening atau minyak atau lemak. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan cake menurut Subagio. Yang kedua, tentang klasifikasi cake. Di sini ada 4 jenis klasifikasi dari cake. Yang pertama ada chiffon cake yang telah kalian cari. Dan yang keempat ada Genoese cake atau classic European cake. Jadi yang pertama adalah chiffon cake. Chiffon cake di sini klasifikasinya biasanya cake yang tinggi, ringan, halus, yang dibuat dengan mencampurkan kuning telur, minyak, tepung terigu, serta baking powder. Sedangkan putih telur dan gula dikocok secara terpisah hingga kaku, yang kemudian dicampur dan dipanggang. Yang kedua, sepong cake.
itu sebenarnya sama dengan chiffon cake. Artinya apa? Antara putih dan kuning telur adalah dipisah. Perbedaannya di apa? Perbedaannya adalah pada lemaknya. Di sini kalau sepongkek menggunakan margarin, kalau chiffon menggunakan minyak goreng. Yang perbedaannya adalah di lemaknya. Kalau cara mengaduknya antara putih dan kuning telur itu dipisah, jadi sama. Yang terakhir ada genoise cake. Bahan yang digunakan ialah putih dan kuning telur yang dikocok bersama gula. Biasanya kesalahan dalam membuatkan cake yang pertama adalah cake-nya anjlok. Seringnya seperti itu kan? Sering. Kalau nggak tahu mesti biasanya anjlok. Di sini adalah kesalahannya karena apa kayak gitu. Cake anjlok terlalu banyak gula, kandungan gulanya terlalu banyak sehingga ketika dipanggang akhirnya anjlok. Jadi terlalu banyak baking powder juga akan menyebabkan cake-nya menjadi anjlok. Kesalahan yang kedua biasanya adalah volume kurang tinggi. Yang pertama adalah kurangnya aerasi, yang kedua adalah pengadukan yang terlalu lama. Jadi ketika ngaduk terlalu lama juga akan menyebabkan volumenya kurang tinggi. Lama di pengadukan akhirnya sudah mengembang duluan sehingga ketika di oven akan volumenya kurang maksimal. Dan yang ketiga adalah suhu oven tidak tepat. Jadi memang kalau membuat cake itu harus hati-hati, harus sesuai resep yang baku. Jadi ketika kalian membuat dengan jumlah yang banyak, kalian sudah paham. Ketika harus punya patokan satu resep ini menjadi berapa cake kayak gitu. Jadi nanti kalau mendapat pesanan 2 cake atau 3 cake, nanti bisa dikalikan sesuai dengan resep yang ada. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, terima kasih untuk penguatan dari Bu Zilah kayak gitu. Oke, selanjutnya Bu Zilah punya ice breaking untuk kalian ya. Biar melatih kefokusan. Kita tadi udah presentasi, kalian udah diskusi, udah mempresentasikan, juga udah ngasih penguatan. Sekarang waktunya ice breaking agar kalian konsentrasi kembali. Setelah ini kalian akan menjawab soal evaluasi dari Bu Zilah. Jadi harus fokus ya. Ikuti petunjuknya Bu Zilah. Fokus semuanya. Silakan lihat tangannya Bu Zilah. Semuanya. Tangannya Bu Zilah Dimas, bukan tangannya Dimas. Sekarang kalian juga bisa ikuti deh kayak gini. Dilihat. Coba tunjukkan mata. Ya, tadi masih kurang lama, masih itu ya, masih mikir ya. Sekarang cepet. 1, 2, 3, dahi. Ya. Ya, selanjutnya belum fokus ya. Hidung. Ya, 1 kali lagi. Biar fokus, lebih fokus lagi. Telinga. Oke, sudah. Nanti kalau sudah fokus semuanya, silahkan. Yang ada di meja kalian hanya ada HP kalian. Buku semuanya ditutup, taruh di depan kalian atau taruh di laci, tidak apa-apa. Yang penting ada hanya HP. Selanjutnya ada soal evaluasi untuk kalian. Bu Zilah sekarang kirim ke grup kalian. Silahkan bisa dibuka dan dikerjakan.
sudah dikirim semua ya? Sudah, nanti Bu Zila nilai dan minggu depan Bu Zila sampaikan untuk hasilnya kayak gitu. Selanjutnya, hari ini kita telah belajar tentang apa? Ada yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Iya, kita list. Klasifikasi cake, ada berapa? Ada 4. Ada 4, apa saja? Ada chiffon cake, Chiffon cake, spong cake, spong cake, butter cake, butter cake, sama cake. genoise cake. Ya, jadi klasifikasinya ada berapa? 4. Tadi apa? Chiffon, spong, genoise cake. Ya, selanjutnya ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, Kurnia, apa? Karakteristik hasil jadi. Karakteristiknya apa saja? Dari spong marmer cake, Ya, teksturnya ringan, padat, dan agak kering. ya, Memiliki rasa yang tawar dan tidak dominan. ya. Aromanya harum. Aromanya harum. Itu adalah marble. Terus yang kedua, Chiffon cake chiffon cake. memiliki tekstur yang sangat ringan dan lembut. Ya, Memiliki rasa yang enak dan gurih. ya, Memiliki aroma sesuai pemberi aroma yang digunakan. ya. Biasanya pandan ya kalau chiffon. Yang ketiga ada Brownies. brownies. Brownies Dominan dengan memiliki rasa yang manis. manis coklat. Tekstur yang atas dan bawahnya crispy. Ya. Dalamnya melting. Ya, melting. Ya. Ya. Terus aromanya sesuai dengan pemberi. Iya, coklat kayak gitu biasanya. Ya, sampai sini. Jadi sudah disimpulkan tadi sama teman kalian. Sudah paham semuanya? Sudah paham. Kalau sudah paham, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Zila mengapresiasi untuk kalian semua yang sudah aktif dalam diskusi dan sudah berani menyampaikan pendapatnya. Tepuk tangan buat kalian dan teman kalian, diri kalian sendiri, karena sudah berusaha maksimal. Ya, terima kasih atas waktunya. Sampai sini nggak ada ditanyakan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Tujuan pembelajaran untuk plan cake sudah tercapai dengan baik. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang materi gato dan torte. Disiapkan untuk materinya, silahkan bisa lebih banyak untuk membaca dan menggali informasi lebih lagi tentang materi gato dan torte. Sudah, kalau sudah tidak ada, silakan ketua kelas untuk memimpin doa karena sudah selesai pada pembelajaran hari ini. Silakan. Menurut agama dan kepercayaan masing, doa dipersilakan. Ya, selesai. Cukup sekian dari Bu Zila. Kalau ada perkataan yang menyinggung kalian, Bu Zila mohon maaf. Kita bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa kalau ada sampah di bawah, silahkan nanti diambil dan dibuang di tempat sampah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Ya, sama-sama.